Halo pemirsa, berjumpa lagi ya di channel News Rekom Cak Ginco. Oke pemirsa, pada hari ini kami akan membahas tentang soal pertanyaan-pertanyaan di komentar-komentar ya, yang menanyakan tentang di mana tempatnya untuk menjual reptil ya. Begini pemirsa, pada video konten yang sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu ada di kota-kota besar di Indonesia ya. Satu, ada di Surabaya. Dua, itu ada di Jakarta ya pemirsa ya. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan alamat-alamat PT ini? Memang agak sulit ya pemirsa ya. Masalahnya para penyalur ini ya, biasanya kalau ditanyain itu dia tidak mengaku tempatnya ya. Masalahnya kenapa? Dia menginginkan barang-barang pemilik itu harus melalui dirinya gitu loh ya, untuk menuju ke PT ya, atau ke tempat pembeli ya, seperti itu. Dan begini pemirsa, untuk wawasan ya, untuk wawasan khususnya untuk pebisnis reptil ya. Jadi gini, pembeli aslinya itu kan di luar negeri ya. Jadi untuk perwakilan dagangnya ada di Indonesia, seperti itu. Jadi kalau nggak ada perwakilan dagang yang ada di Indonesia, barang-barang Indonesia ini nggak bisa diekspor atau dijual ke luar negeri, seperti itu. Jadi begini pemirsa, kalau pemirsa ya tidak menemukan ya alamat PT, ya nggak masalah melalui penyalur ya, tapi dengan catatan kalau pemirsa itu barangnya sudah valid ya, dengan catatan si penyalur ini betul-betul ingin menyalurkan barangnya menuju ke PT, seperti itu pemirsa. Dan di video konten saya yang sebelumnya ya, saya juga mengatakan ya bahwa untuk menjual barang yang dengan harga yang cukup tinggi ya, lumayan mahal ya, berkisar sampai miliaran hingga ratusan miliar, itu memang agak sulit ya pemirsa. Seperti begini, jadi kita punya barang ya, punya barang itu ada yang kita jual ke pasar pasar adat ya, atau pasar tradisional, ada yang kita masukkan di supermarket begitu. Jadi barang yang masuk ke pasar tradisional dengan di supermarket itu beda pemirsa ya. Jadi kalau masuk di pasar tradisional itu tidak banyak cincong atau tidak banyak apa ya, sutiran ya. Pokoknya yang penting barangnya ada, ya udah dibayar, seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke pasar market itu banyak pilihan-pilihan ya, harusnya itu barangnya bagus dan nggak ada apa ya, ya istilahnya kualitasnya itu benar-benar bagus lah gitu. Kalau nggak benar-benar bagus, ke si pihak ini market itu tidak mau beli gitu loh, seperti itu ya. Tidak jauh dengan perdagangan ini ya pemirsa ya, begitu. Jadi begini pemirsa, kalau pemirsa menginginkan untuk berhasil dalam transaksi ini ya, itu harus dipastikan barangnya itu benar-benar valid ya, satu ya. Kedua itu kriteria-kriteria yang diminta oleh pembeli di PT itu harus dipenuhi. Kalau tidak ada salah satunya dipenuhi, ya pasti akan gagal pemirsa ya, seperti itu. Makanya memang sulit kita memasukkan barang ke PT, itu memang sulit ya. Sulitnya apa? Banyak kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu kriteria itu tidak ada di data pembeli, itu tak akan berhasil pemirsa, gagal ya. Istilahnya contoh, untuk bintik merah masuk ya, untuk ideal tokeknya masuk juga. Terus untuk
yang lain-lainnya juga masuk ya, hanya satu aja atau cacat atau kulitnya melupas sudah nggak bisa pemirsa ya, seperti itu. Apalagi kalau pihak pembeli luar negeri yang datang langsung ya ke sini itu, jadi yang diminta malah dia minta data data darah ya, satu darahnya diambil ya, dilihat kena, terus kedua kotoran. Kenapa dia diminta seperti itu misal, dia itu ingin lihat makannya si reptil itu apa gitu loh. Kalau selain jangkrik sama belalang dia enggak akan menerima gitu loh pemirsa ya. Oke pemirsa, begitu aja ya, istilahnya pemberitahuan ya dari kami ya, dari saya ya. Mudah-mudahan pemberitahuan ini bermanfaat kepada pemirsa ya, yang khususnya di dunia reptil ini. Dan saya doakan pemirsa ya, yang bagi yang mempunyai reptil ya, yang ukurannya masuk di kriteria pembeli, mudah-mudahan cepat laku ya dan cepat berhasil ya. Dan untuk mediasi dan mediatornya ini mudah-mudahan juga dapat rezeki dari barang pemilik, seperti itu. Oke pemirsa, sampai jumpa ya dari channel kami News Rekom Cak Kinco. Dan jangan lupa pemirsa ya, yang belum subscribe itu harusnya tombol dulu subscribe-nya ya. Terus jangan lupa juga tombol like-nya. Terus di samping kanan ya ada tulisan subscribe, itu samping kanannya ada lonceng ya, gambar lonceng itu juga ditombol pemirsa. Kalau pemirsa menombol lonceng itu, pemirsa akan melihat semua video-video dari channel kami ya. Begitu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu dan sampai bertemu kembali ya di lain waktu, dan wassalam dari kami. Semoga Anda beruntung dan berhasil dalam bertransaksi. Sampai jumpa kembali pemirsa dari channel News Rekom Cak Kinco.